Iya, halo selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya setiap kita ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sepakat bilang amin. Tundukkan kepala kita bersama-sama. Malam hari ini kita akan segera mengawali Lamongan Blessing kita malam hari ini dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh mengalami hidup di dalam pimpinan dan tangan Tuhan yang ajaib. Malam hari ini kami mengatur mezbah kami mempersembahkan pujian penyembahan kami rindu berjumpa denganmu, kami rindu menyenangkan hatimu. Malam hari ini kami mau bersama-sama menyanyikan kesetiaan Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengawali ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Sama-sama naikkan satu pujian. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami bersama-sama bersuka cita. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Berapa banyak malam hari ini kita sepakat bahwa ketika Dia Allah sudah setia terlebih dahulu buat setiap kita mau persembahkan hati kita, hidup kita mau hidup untuk Tuhan, kita mau hidup senangkan Dia, kita mau terus berjuang setiap hari makin menyenangkan hati Tuhan. Sepakat katakan amin. Bapak saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu malam hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu.
bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari datang pada Tuhan, sama-sama katakan, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau
Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, tak pernah tinggalkan kami, selalu bersama kami. Engkau setia, Kau setia Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah, kita berdoa dulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini melalui ibadah live streaming kami bisa lakukan karena semuanya juga pertolongan-Mu pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih dan tidak kurang untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kepada siapapun yang mendengarkan acara ini boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ibadah pada malam hari ini kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Walaupun situasinya ada pandemi, tetapi kita tetap bersyukur karena gereja kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kalau hari Minggu kita bisa secara langsung ya bertatap muka dengan saudara kita, dan pada malam hari ini kita melalui live streaming. Ini semuanya juga anugerah Tuhan kepada kita. Kita harus bersyukur karena masih banyak gereja-gereja ya yang belum bisa beroperasional. Ya, di gereja-gereja besar masih tertutup, tetapi terima kasih ya pada malam ini kita bisa ibadah. Nah, sebagai pokok renungan pada ibadah malam hari ini, kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Kita buka Alkitab kita yang ada di rumah, ya. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2 ayat ini saja yang akan kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan Tuhan untuk hidup kudus. Ya, kita menyadari tidak ada manusia satupun yang kudus atau benar. Tetapi malam hari ini kita ditegur Tuhan, diajak untuk ya, kita hidup kudus. Tanpa kekudusan kita tidak berkenan di hadirat Bapa yang di surga. Tanpa kebenaran yang kita bawa, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa ibadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang hukum kekudusan, maka saya boleh katakan di dunia ini ada 2 hukum. Hukum yang pertama yang dibuat oleh manusia. Dan yang kedua, hukum yang dibuat oleh Tuhan. Di mana yang pertama, hukum yang dibuat oleh Tuhan, maksud saya hukum yang dibuat oleh manusia, ya, ini berupa undang-undang. Kalau di negara kita ada undang-undang dasar, ada hukum lalu lintas. Semuanya dibuat oleh manusia dan diuntukkan untuk manusia, untuk mengatur tatanan hidup manusia di mana manusia itu hidup di negara tersebut. Kalau kita hidup di Indonesia ya kita harus mematuhi undang-undang dasar. Kita harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Contoh, kalau kita berbuat sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kriminal, kita membunuh, kita memfitnah, maka kita dibutuhkan ada saksi, ada bukti, maka kita akan diadili. Kita bisa dihukum 2 bulan,
bisa 2 tahun, bisa seumur hidup, bahkan hukuman mati. Itulah hukum yang dibuat oleh manusia. Ya. Harus ada bukti, ada fakta, ada saksi, barulah sah. Dan yang kedua, ya, hukum tentang undang-undang lalu lintas. Kalau kita naik sepeda motor atau mobil, kita tidak melengkapi surat-suratnya, bahkan tidak memakai helm, bahkan sekarang kalau pakai sepeda motor atau mobil enggak pakai masker karena ada pandemi, kita pun juga terjerat undang-undang. Ya. Ini semuanya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat atau manusia di mana manusia itu berada. Ya. Jadi kalau kita naik sepeda motor, kalau ada operasi kita tidak berani. Ya. Ini banyak, ya, karena tidak punya kelengkapan surat menyurat, sehingga takut ditilang, ya, kita tidak berani. Inilah hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang kedua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan, yang ditulis oleh para nabi dan rasulnya. Ya. Kalau hukum yang dibuat oleh Tuhan tidak pakai saksi, tidak pakai bukti, itu sah. Karena apa? Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Sebelum kita bertindak, sebelum kita bertingkah laku atau berbicara, Tuhan pun tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita melanggar hukum Tuhan, maka sudah barang tentu kita kena hukuman. Dan hukuman itu nanti, memang di dunia ini kita tidak diadili, tapi nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, maka kita akan mendapat upahnya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi anehnya Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia itu lebih takut hukum yang dibuat oleh manusia daripada Tuhan. Ya. Banyak sekarang, ya, manusia tidak takut dengan undang-undang yang dibuat oleh Tuhan. Ya. Kalau di dalam keyakinan kita, di dalam Alkitab, banyak orang yang melanggar, walaupun mereka percaya kepada Yesus. Ya. Contoh, kalau kita sedang berjalan mau ke pasar dari rumah, ada operasi, kita sudah enggak berani. Kita takut ditilang. Ini hukum yang diterapkan oleh manusia. Tetapi kenapa kalau kita sering memfitnah, ya, enggak ada orang tahu, ya, kita mencuri tidak ada orang tahu, kita enggak takut. Padahal ini ada sangkut pautnya dengan hukumnya Tuhan. Terbalik. Mestinya kita itu takut kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia, tetapi terbalik. Kita lebih takut hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal hukum yang dibuat oleh manusia banyak kekurangan dan kelemahan, bisa direkayasa. Ya. Kalau kita kena masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyangkut hukum yang dibuat oleh manusia, salah dibikin benar, benar dibikin salah, itu sudah terbiasa. Yang penting kita bisa nego, yang penting kita bisa diplomat. Artinya bisa dirubah, bisa dinego, itu hukum yang dibuat oleh manusia. Tetapi kalau hukum yang dibuat oleh Tuhan, enggak pakai, enggak usah kita diplomat. Ya. Tuhan sudah tahu karena Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau kita mau bergereja, sudah barang tentu pada malam hari kita sudah tahu, besok itu hari Minggu kita harus menggunakan hari Sabat. Ya. Itu hari yang disediakan Tuhan bagi kita. Kita bangun pagi-pagi, ya, kita mandi, kita dandan, ya, sedemikian rupa supaya rapi dipandang orang. Ya. Kita berdoa supaya perjalanan kita dari rumah sampai gereja Tuhan menyertai. Ya. Kita kudus. Ya. Kita disiplin. Ya. Setelah dari gereja, ya, kita juga berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dari rumah sampai dari gereja, ditibakan dengan selamat. Kita duduk di kursi, menunggu waktu ibadah dimulai. Ini bagi kita yang mengerti kekudusan, kita tidak melanggar. Ya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan ini, langsung dia duduk. Mungkin sambil menunggu ibadah dimulai, kita membaca firman, merenungkan, mungkin nyanyi-nyanyi. Ya. Jadi kita menjaga kekudusan. Tetapi anehnya juga kadang-kadang di salah satu pihak, mereka juga berdoa. Ya.
dari rumah berdoa supaya dihantarkan di gereja, baik berjalan kaki, naik sepeda motor, mobil, atau jemputan. Setelah dari gereja tidak berdoa tapi ngerumpi. Wah, lebih baik kita makan-makan di luar sebelum ibadah dimulai. Ini juga terjadi. Ya. Padahal tujuan ke gereja itu sudah benar. Kita menggunakan hari Sabat, kita ingin bertemu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Ini tujuannya. 6 hari kita bekerja, banyak kesalahan yang kita alami. Banyak dosa yang kita lakukan. Kita hari Sabat bisa bertemu dengan Tuhan, mohon kekuatan. Minta tuntunan melalui apa? Firman. Kita juga berdoa, mohon penyertaan, kemampuan untuk melakukan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya seperti ini. Tetapi justru kita ke gereja seakan-akan itu menjadi kebiasaan, rutinitas. Kalau kita beribadah secara rutinitas, maka kita tidak bisa mendapat apa-apa. Ya. Karena yang kita pikirkan tidak seperti apa yang dimau Tuhan. Ya. Kita memaksakan kehendak Tuhan, ini tidak baik. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kalau kita berbicara kekudusan memang tidak ada satu manusia yang kudus. Tetapi kita menjaga hati kita ini supaya apa? Benar di mata Tuhan. Kita menjaga hati kita jangan sampai ya, kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan pun juga tahu, Tuhan juga pernah mengatakan tidak ada manusia yang benar. Tetapi di sini perlu yang saya sampaikan, kita menjaga hati kita. Makanya kita dituntut untuk beribadah, untuk merenungkan firman, gunanya untuk mengantisipasi hati kita supaya apa? Kita tidak berbuat dosa. Sekali lagi saya katakan, tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Kalau kita ibadah setiap hari, ujung-ujungnya nanti kita masuk neraka, ya percuma kita ibadah. Ya. Di dalam gereja juga sama. Ya. Kalau kita ibadah sudah dimulai, ya, sudah puji-pujian penyembahan, kusuk memangnya. Ya. Seakan-akan sudah enggak ada setan yang masuk ke dalam hati kita. Tetapi anehnya, kalau sudah hamba Tuhan ini sudah menyampaikan firman-Nya, apalagi yang pakai Alkitab ya, maupun Android dari HP, ya, saat ibadah berlangsung, saat hamba Tuhan ngoceh dengan kebenaran firman, ya sebagian ada yang merenungkan, ya, mendengarkan dengan teliti. Tetapi sebagian juga ada yang sudah melanggar kekudusan Tuhan. Ya. Karena ada WhatsApp masuk, mulailah jari jemarinya menari-nari di atas Android. Ya. Banyak yang terjadi, mudah-mudahan di gereja Betani tidak ada, di gereja lain aja. Ya. Saat hamba Tuhan sudah ngoceh, kita enggak mendengarkan firman, tapi kita membuka Android. Karena apa? Ada WhatsApp yang masuk. Mungkin saja pikiran otak kanan itu mendengarkan firman, yang otak kiri melihat WhatsApp. Mungkin seperti itu, dibagi mungkin. Atau sama sekali enggak mendengarkan firman Tuhan, tetapi fokus kepada HP. Ini terjadi. Ya, ini artinya melanggar kekudusan Tuhan. Ya. Kalau kita setiap ibadah seperti ini, ya mana mungkin kita bisa memiliki rohani yang benar. Ya. Mana mungkin kita bisa diberkati, diberikan kekuatan. Karena saat kita bertemu dengan Tuhan saja kita menghiraukan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan kita ini kita belajar dan belajar untuk benar-benar taat kepada firman Tuhan. Kita menjaga kekudusan saat kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu langsung memang enggak bisa. Karena Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Tetapi sekarang dia ada di surga. Rohnya itulah yang berbicara kepada kita. Rohnya diberikan kepada kita. Ya. Kita datang kepada Tuhan harus menyembahkan roh dan kebenaran. Firman-Nya itu adalah ucapan Tuhan. Alkitab yang kita baca hari ini itu adalah ucapan Tuhan yang dibukukan oleh para nabi dan rasulnya. Itu adalah saksi hidup. Ditata sedemikian rupa 2000 tahun yang lalu. Karena Tuhan tahu kelemahan ciptaannya, maka Tuhan juga menurunkan wahyunya, menurunkan tuntunannya. Lah ini bagi kita yang sudah percaya, ya kita lakukan. Jangan sampai
Sambil berlalu aja, kalau mau ibadah kita membuka Alkitab, kita merenungkan. Tetapi dalam kesehariannya kita tidak pernah membaca Alkitab, lebih senang membaca komik. Ya. Apalagi sekarang serba canggih, teknologi ada WhatsApp dan sebagainya. Lebih baik kita main WhatsApp saja. Ya. Apa enggak boleh? Boleh. Tapi kita harus bisa membatasi. Kekudusan Tuhan itu yang ada dalam diri kita, tidak hanya saat kita beribadah, dimanapun kita harus menjaga kebenaran dan kekudusan. Di dalam pekerjaan pun, ya, kita harus bisa menjaga kekudusan. Kita jangan mencuri waktu. Ya. Yang penting saya kerja, yang penting saya absen. Tetapi hasilnya, apakah sesuai dengan bayaran, ini yang harus kita perhitungkan. Ya. Jangan sampai asal saya masuk, tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan hasil. Itu juga tidak bisa menjaga kekudusan kebenaran, karena kita adalah kudus. Ya. Kita umat pilihan yang sudah dikuduskan Tuhan. Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib, darahnya ini menyucikan hati kita. Dari perbudakan, dari hawa nafsu, dari dosa. Artinya kita sudah dikuduskan. Lah, kita harus menjaga kekudusan itu. Dimanapun kita berada, dalam rumah tangga. Ya. Kita jangan sampai ya, mengutuk anak kita. Kalau kita mengutuk anak kita juga tidak bisa menjaga kekudusan. Kita mencaci maki anak kita, padahal itu anak kandung kita juga nggak bisa menjaga kekudusan. Artinya menjaga kekudusan itu, kebenaran dalam kehidupan kita itu yang harus kita jaga. Baik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, ya, di dalam pertemanan, lebih-lebih di dalam gereja. Kita harus tetap menjaga kekudusan. Ya, mungkin ada yang bisa mengatakan, tidak mungkin manusia itu bisa kudus, betul. Tapi ya, paling tidak kebenaran itu harus nyata. Kita harus menjaga mulut kita. Ya. Dari mulut kita bisa melihat, oh orang ini berarti hidupnya benar. Ya. Kalau kita sering marahi orang ya sama saja. Kalau kita sering memfitnah orang atau ngerasani orang ya sama saja. Itu tidak bisa menjaga kekudusan. Ya. Jangan salah pengertian, kita menjaga kekudusan itu saat kita ibadah, enggak. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita harus menjaga kekudusan, kebenaran dalam hidup kita. Karena Tuhan mengatakan kuduslah kamu. Ya. Sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah membaca kisahnya daripada Musa dan Harun. Ya. Kenapa? Beliau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya disuruh melihat saja. Ya. Ya. Tanah yang akan diberikan kepada mereka tidak bisa mereka tempati. Yang bisa masuk hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua. Tapi Musa hanya disuruh mengamati saja. Karena apa? Walaupun Musa abdi Allah, orang yang dipilih Tuhan untuk mengentaskan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka juga pernah melanggar kekudusan di depan jemaatnya, di depan umat Israel. Melanggar kekudusan sehingga apa? Mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian, tidak bisa sampai, tidak bisa masuk. Tanah yang gemari Palau Jinawi yang ada tempati tidak bisa menempati. Ya. Sudah berjuang mati-matian Musa. Mereka adalah abdi Allah, nabi. Ya. Setiap dia mau berperang, mereka minta berdoa kepada Tuhan, minta jawaban, minta tuntunan. Apakah saya harus maju perang atau tidak? Dan setiap mereka berdoa dijawab Tuhan, majulah. Musuh-musuhmu akan aku serahkan kepadamu. Itu yang dilakukan oleh Musa. Nah, Musa dibandingkan dengan kita kan jauh. Musa ini orang yang diurapi Tuhan. Ya. Diperintahkan Tuhan untuk membawa umat Israel dari tanah perbudakan bangsa Mesir keluar selama 40 tahun di padang gurun. Tapi mereka sekali saat juga jatuh. Tidak istilahnya melanggar kekudusan Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa sampai apa yang mereka inginkan. Ini Musa. Apalagi kita notabene sebagai orang biasa. Tetapi apakah Tuhan ada perbedaan? Enggak. Musa dengan kita juga sama. Sama ciptaannya, sama manusianya. Hanya saja Musa dipanggil Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Kita juga dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk beribadah, untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Sama-sama dipanggilnya. Cuma mereka diberi tugas ya, untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan. Tetapi kita hari ini dipanggil Tuhan untuk beribadah, untuk menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu Saudara yang harus kita perhatikan. Ya. Dulu
sekarang sampai selamanya Tuhan sama, tidak berubah. Rancangannya juga sama. Tergantung kita, bagaimana respon kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ya, kita itu beribadah, ya, disiplin, tetapi ujung-ujungnya kita tidak dapat piala. Kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, ya percuma kita ibadah. Untuk itu ya, saya mengajak kepada Bapak, Ibu dan Saudara, mari dalam kehidupan kita ini benar-benar melakukan kebenaran. Ya, kita ibadah dengan baik. Ya. Kalau belum waktunya ibadah dimulai, ya kita duduk diam. Lebih baik kita ya mungkin nyanyi-nyanyi sebisa kita, merenungkan firman Tuhan sambil menunggu waktu ibadah. Ini yang paling benar. Jadi jangan sampai kita gunakan untuk ngerumpi yang tidak tahu jalurnya, ya, yang bisa memfitnah orang. Ya percuma kita ke gereja. Ya. Pagi-pagi sudah berdoa minta penyertaan Tuhan, disampaikan kepada Tuhan isi hatinya, ya, supaya diberkati. Setelah dari gereja terbalik. Kita melukai hati Tuhan. Ya, ini terbalik. Ya, jadi kekudusan itu adalah penting dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, ya, apalagi kita sebagai orang tua. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Tidak hanya mengajarkan, tapi kita harus memberikan contoh. Ya, kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan contoh kepada anak, lantas anak itu figurnya ikut siapa? Ya. Banyak sekarang anak-anak yang hidupnya di luar Tuhan, kenapa? Tidak punya figur. Orang tua tidak bisa dipakai figur, ibu juga kawin lagi, ini bermasalah. Dan ini juga banyak anak-anak Tuhan yang mengalami. Tidak bisa menjaga kekudusan Tuhan dalam hal rumah tangga. Ya. Ya. Saya juga pernah mengalami, tapi saya bertobat. Bukan berarti saya sok suci, tidak. Saya pernah tidak bisa menjaga kekudusan Tuhan dalam rumah tangga saya. Ya. Jadi saya ngomong ini saya pernah ngalami, makanya saya juga menyarankan jangan sampai terulang. Kita harus bertobat. Ya. Saya pernah menjaga kekudusan, saya juga pernah melanggar kekudusan. Ya. Saya sudah beristri, tetapi saya selingkuh, pernah saya alami. Tetapi setelah saya jatuh, saya kembali berdoa, saya minta ampun Tuhan, saya bertobat. Saya ingin melayani dan puji Tuhan. Ya. Keluarga saya dipulihkan, ya. Pelayan saya juga dipulihkan walaupun sangat sederhana. Ini bentuk ekspresi saya. Jadi ekspresi saya itu merespon Tuhan supaya hidup saya kudus. Jadi jangan sampai kalau kita sudah berumah tangga, ya, kawin cerai, wah itu Tuhan tidak berkenan. Ya. Jadi kita jaga kekudusan dalam hal rumah tangga kita. Kita jaga kekudusan di dalam kita untuk mendidik anak-anak kita. Kudus itu bisa suci, benar. Ya. Jadi kebenaran itu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Kita yang sudah memberikan contoh yang baik, kadang-kadang anak kita munculnya berbeda. Apalagi kalau kita tidak bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, apa yang terjadi. Ya. Jadi di dalam hidup kita ini, di samping kita menjaga kekudusan, kita juga mengajarkan kepada anak kita siang dan malam. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita lakukan. Kita harus ekstra hati-hati Bapak Ibu. Ya. Karena dalam kehidupan kita ini banyak macam persoalan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita juga terjerumus, kita juga berbuat dosa. Ya. Makanya kita harus berjaga-jaga. Ya. Ya. Karena dalam pergaulan kita itu tidak sama. Kita menghadapi orang pun enggak sama, ada yang menjengkelkan, ada yang menyenangkan, kita juga harus bisa mengimbangi. Kalau mereka menjengkelkan ya lebih baik kita tinggal aja, supaya apa? Kita juga tetap menjaga kekudusan kita. Menjaga kebenaran tidak hanya saat ibadah, dimanapun kita berada. Walaupun kita sendirian tetap kita menjaga kekudusan. Ya. Karena apa? Ini banyak orang yang jatuh karena Android. Ya. Apa pernah, enggak pernah saya ngalami? Pernah. Sama saja, tapi saya bertobat. Saya kira orang-orang kalau sehat, kalau sudah pegang Android, apa yang dilihat di situ, gambar apa yang di situ. Tetapi kita harus kembali. Ya. Memang teknologi cara menyuguhkan kepada pemiliknya banyak hal, tetapi tinggal kita aja mau setir enggak. Kalau enggak cocok dengan iman kita, ya enggak usah kita buka. Itu nanti bisa menjatuhkan iman kita. Akhirnya apa? Nafsu belaka yang dilakukan. Ya, kita harus menjaga kekudusan hati kita. Kita bertobat.
Untuk itu dalam kesempatan ini, walaupun situasi saat ini sudah mulai agak rame ya, tetapi kita juga tetap harus bisa menjaga kesehatan kita. Saya mengingatkan, ya, jadi sesuai dengan protokol kesehatan kita jaga supaya apa? Kita juga tetap terpelihara, ya, kita bisa bergereja. Ya. Jadi jangan sampai karena pandemi kita tidak bisa ke gereja, jangan. Justru kita datang kepada Tuhan itu lebih baik. Ya. Jangan senang dengan live. Ya. Nantinya juga berbahaya. Gereja kita itu enggak ada orangnya kalau senang dengan live nantinya. Ya. Jadi kalau bisa ada kesempatan karena di gereja kita juga dibuka, setiap hari Minggu bisa bertatap langsung muka dengan hamba Tuhan, dengan saudara ya, kita harus datang. Ya. Jangan sampai terlena. Ya. Nanti kalau butuh apa-apa baru datang ke gereja. Tetapi kalau ibadah bolong-bolong, lah ini kan berbahaya juga. Ya, kita harus sadar diri. Ya, di gereja ini tempat orang-orang untuk mencari Tuhan, bukan untuk merumpi, bukan untuk pelampiasan, tetapi untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, maka dalam kehidupan kita punya kekuatan, punya power. Kita untuk melakukan tindakan. Dan tindakan itu selalu positif, karena apa? Kita menjaga firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Ya, tanpa firman, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ini pondasi. Ya, firman ini pondasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menfilter sesuatu supaya apa? Kita tidak mudah digoyahkan. Tidak mengikuti arus. Ya. Di mana arus itu bisa menyalahkan kepada diri kita sendiri maupun keluarga. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu ya. Dalam kesempatan ini ya, dalam hari-hari ini memang banyak ya, anak-anak Tuhan yang kadang-kadang tidak bergereja karena sibuk, karena pandemi dan sebagainya. Tetapi saya mengingatkan, segala sesuatu nanti ujung-ujungnya kita harus bertemu dengan Tuhan. Dan bertemu dengan Tuhan itu apa kita dimasukkan ke surga atau neraka, itu nanti yang harus kita pikirkan. Jangan kita sibuk dengan pekerjaan duniawi, ya, kita tidak mau beribadah, tidak mau menguduskan hari Sabat. Ya, semuanya juga butuh ekonomi, tapi kita harus imbang, horizontal dan vertikal harus imbang. Kalau tidak seimbang kita jomplang. Kita mencari ekonomi kaya, ya, kita juga harus butuh Tuhan semaksimal mungkin. Kita bisa kaya, kalau Tuhan tidak memberkati ya tidak bisa, semua juga seizin Tuhan. Jadi mari dalam kehidupan kita ini kita gunakan, ya, kita ibadah yang baik. Jangan melihat yang khotbah, tapi lihat firman yang disampaikan. Kalau kita melihat yang khotbah, ya jenuh. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan isi hatinya kepada jemaatnya, kepada orang-orang yang percaya. Inilah Bapak Ibu Saudara, ibadah live pada malam hari ini. Apa yang saya sampaikan hanya 2 ayat ini bermanfaat bagi kita. Ya. Tuhan mengajar kepada kita supaya hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kita harus benar-benar kudus Bapak Ibu. Baik saat kita ibadah, baik saat kita itu di rumah, dimanapun kita berada harus benar. Ya. Supaya apa? Kita sebagai biji mata Tuhan. Bisa dilihat orang lain, oh berarti orang ini taat, orang ini setia, orang ini beriman. Inilah ibadah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan di dalam sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita bisa menyampaikan isi hatimu, kami bisa beribadah, semua juga memurahkan kepada kami, sehingga kami semuanya bisa diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami untuk hidup kudus, supaya kami bisa bertemu dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan selesai dengan ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Satu kali lagi datang pada Tuhan, buka hatimu, angkat suaramu, sama-sama naikkan satu pujian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Dia terlebih besar. Yesus terlebih besar.
lagi katakan dia terlebih besar. Yesus terlebih